4 hari pasca pelantikan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan jajaran menteri di kabinetnya untuk mengikuti penggemblengan di Akademi Militer yang berada di Lembah Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Menurut tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, kegiatan pembekalan para menteri dan wakil menteri ini bertujuan menyamakan visi misi Presiden dengan para pembantunya yang akan berlangsung selama 3 hari. Mulai hari ini, Kamis 24 Oktober. Sedikitnya ada 120 tenda yang sudah disiapkan untuk tempat istirahat para menteri dan jajaran kabinet selama mengikuti kegiatan pembekalan. Tenda dengan peralatan yang lengkap sudah terpasang di Komplek Akademi Militer, tepatnya Borobudur Golf and Country. Pembekalan dengan konsep Akademi Militer dinilai memiliki makna untuk mengajarkan kedisiplinan, kesatriaan, dan ketaatan kepada pimpinan. Dengan basic militernya, Prabowo ingin menanamkan sikap disiplin dan kesatria pada para menteri untuk lebih bertanggung jawab dan tegas dalam mengambil keputusan. Lantas, apakah para menteri ini bisa memahami dan menaati apa yang diinginkan pimpinan mereka? Dalam hal ini, pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Tim TV One mengabarkan. Ya, untuk pertama kali dalam sejarah ada penggemblengan untuk para menteri dan juga wakil menteri yang akan dilakukan di Akademi Militer di Magelang, di mana ini menjadi sorotan bagi publik. Apakah nanti model kepemimpinan dari Prabowo Subianto akan seperti itu dengan para pembantunya, menteri-menteri yang ada di Kabinet Merah Putih? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Di samping saya sudah ada Prof. Lely Ariana, Guru Besar Komunikasi Politik LSPR. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Lely, sehat ya? Pena, sehat. Alhamdulillah. Kemudian kita menyoroti juga bagaimana komentar-komentar para netizen mengenai Akmil ini. Sudah ada Mas Rizal Nova Mujahid, lead analis dari Drone Emprit. Selamat pagi, Mas Rizal. Selamat pagi, Mbak Kena. Waalaikumsalam, Mbak Kena. Dan juga ada Bang Hariko Satria, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi, Bang Hariko. Selamat pagi, Mbak Ratih sama Mbak. Ya, betul sekali. Bang Hariko, ini banyak masyarakat yang bertanya-tanya, kenapa akhirnya dipilih Magelang untuk menggembleng para menteri dan juga wakil menteri? Tujuannya apa? Dan apakah ini juga bentuk nantinya kepemimpinan dari Prabowo Subianto akan ala-ala militer untuk para pembantunya? Pemilihannya di Lembah Tidar lagi. Ya, terima kasih Mbak Ratih, Mbak Kenda, Pena. Ya. Kemudian senior saya Mbak Lely sama Mas Nova. Terima kasih pemirsa TV One. Jadi acara di Magelang ini acara yang romantis sebenarnya. Oh, romantis bukan ala-ala Jadi semalam militer, itu saya baca kembali apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Ketika sebelum pelantikan, saat pelantikan, kemudian di Hambalang. Kemudian saya baca satu refleksi, ya dikatakan dalam refleksi itu korupsi itu dibayar oleh orang miskin. Jadi korupsi dilakukan oleh orang mampu, dibayar oleh orang miskin. Nah, kalau kita lihat penekanan acara di Magelang itu, tadi Mbak Ratih sudah sempat lihat, ada beberapa komitmen memang yang akan ditanamkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Yang pertama itu komitmen anti korupsi, komitmen untuk tidak korupsi. Sama seperti pembekalan yang sudah ada di Hambalang ya, ada anti korupsi di situ. Kemudian yang kedua, komitmen untuk melayani seluruh masyarakat, apapun sukunya, agamanya, rasnya, golongannya. Yang ketiga, komitmen untuk bekerja keras untuk mencapai target berbagai program prioritas. Nah, kaitannya dengan korupsi tadi, kan Pak Prabowo ini berusaha ya, menyentuh hati dari para pejabat di pusat maupun di daerah. Kan terus-menerus beliau sampaikan, membangun empati itu kan. Kemudian, kita ini kan sukunya beda-beda nih. Kayak kita di ruangan ini aja beda-beda kan. Mbak Lely mungkin lebih memahami. Kita di Indonesia ini ada 1.340 suku bangsa. Tapi apapun suku kita, pesan dari ibu kita kan sama. Ibu kandung maksudnya. Pasti ibu kandung kita itu kalau telepon, WhatsApp, nah kamu jangan lupa ibadah, jangan lupa jangan sampai kamu korupsi. Ya kan? Jangan lupa ibadah dan jangan kamu korupsi. Itu pesan dari ibu kandung kita. Apapun agama kita, pesannya sama. Kamu jangan korupsi. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya pesan dari ibu kandung kita, pesan bapak kita. Karena kalau ada pejabat di daerah yang korupsi, pejabat di pusat yang korupsi, kemudian dipejeng seperti itu, yang malu kan bukan hanya dia, tapi alma maternya, keluarganya, semuanya bangsa dan negara.
Makanya Pak Prabowo kan membangun empati itu dengan terus-menerus dia menyampaikan, coba lihat tuh ada orang yang ngayuh becak umur 70 tahun. Coba perhatikan masyarakat yang miskin. Masih tega maling dari APBN, dari APBD. Kadang-kadang dengan bahasa-bahasa yang lugas yang beliau sampaikan. Jadi apalagi sekarang program-program prioritas ini kan besar-besar anggarannya Mbak Kenda sama Mbak Ratih. Misalnya program makan bergizi gratis itu 71 triliun. Ya. Kemudian renovasi 22.000 sekolah. Ini renovasi yang terbesar dalam sejarah akan dilakukan oleh Pak Prabowo, program Prabowo Gibran 2025. Itu 20,3 triliun. Oke. Swasembada pangan itu 15 triliun. 1 triliun itu berapa? 1.000 miliar Jadi kan? hal itu nanti akan menjadi poin yang disampaikan kepada menteri dan juga Tadi wakil kan menteri, Mbak begitu sampaikan, mohon izin, kan Mbak sudah sedikit melihat susunan acaranya kan? Iya. Kan Mbak lihat tuh, di hari pertama itu kan fokusnya di situ. Ya. Fokus penekanan jangan korupsi. Oke, Karena tapi kan tahun sudah 2000 di Hambalang. Apa bedanya nanti di Nah, kalau di Hambalang itu pengkondisian pikiran ya. Bagaimana pengkondisian pikiran lebih kepada chemistry-nya. Ya kan? Nah, kalau yang di Magelang ini lebih pada aspek kedisiplinannya, istilahnya kalau Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan kemarin bilang satu visi kemudian langsung aksi. Bang Hariko, tapi kalau Ya. masyarakat mendengar kata Akmil, Akademi Militer tuh lebih kepada mental, fisik semua digojlok gitu ya. Tapi kalau kita melihat kan fasilitasnya, tendanya dan lain sebagainya, ini lebih ke outing kali ya, bukan ke Akmil ya. Maksudnya apa sisi militer yang akan ditonjolkan nantinya, yang akan diterapkan Prabowo kepada para menterinya? Saya pikir tidak ada militerisme, tidak berarti ya? Tidak ada militerisasi. Pak Prabowo orang yang sangat demokratis, ya kan? Kalau kita lihat perjalanan karir beliau kan sangat demokratis. Artinya beliau ikuti sistem yang ada di Indonesia, bangun partai politik, merintis, berjuang di 80.000 sekian desa, bangun parpol, kalah konsolidasi lagi, kan beliau bukan yang berpikiran kalau kalah kita kudeta ini segala macam saya harus otoriter. Jadi Pak Prabowo kan dalam rapat kabinet yang pertama kemarin itu kan jelas-jelas beliau sampaikan kan Pak Prabowo tuh penekanannya memang ada satu video yang dia bilang pendidikan, kursus. Ini bukan tradisi baru bagi kepemimpinan Pak Prabowo. Artinya beliau dalam sejarah hidupnya sejak muda pun kalau ada misi, kemudian ditugaskan ke satu lapangan, dia pasti memberikan pembekalan kepada timnya. Misalnya timnya mau perang, dia kasih pembekalan. Nah, termasuk beliau memimpin Kemhan, memimpin Gerindra, selalu ada tradisi pembekalan yang serius dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi apa yang dilakukan di Magelang ini bukan merespon 1-2 isu, tapi betul-betul merespon tantangan global, kemudian tantangan kita ini kan banyak. Jadi kira-kira kalau kita sebut tuh begini, 2045 itu pilihannya kita mau jadi negara maju atau kita terjebak dalam middle income trap ini. Maka perlu dilakukan sesuatu yang luar biasa. Dan bukan satu-satunya acara pembekalan. Nah, kemarin disampaikan oleh Pak Prabowo akan terus diawasi para menteri ini, para pejabat, para wakil menteri. Nah, namun kita meyakini ya, ibu bapak kita yang menjadi menteri ini, pejabat, kita yakin beliau semua punya 3 komitmen tadi. Komitmen untuk tidak korupsi, komitmen untuk melayani, kemudian juga komitmen untuk bekerja keras mencapai berbagai program prioritas. Tapi yang saya tekankan tadi itu, ini Pak Prabowo sudah bicara dari hati ke hati, dari pejabat di pusat maupun di daerah. Karena Pak Prabowo itu orang yang paling nggak bisa melihat penderitaan. Dia orang yang paling nggak bisa melihat orang susah, paling nggak bisa melihat orang itu gizinya nggak terpenuhi. Jadi dia terus-menerus, nih kalau kamu korupsi ini yang rugi. Jadi terus-menerus beliau sampaikan seperti itu. Dan ini masalah yang besar. Kan beliau sampaikan juga, kita nggak usah malu mengakui masalah kita, bahwa memang masih ada birokrasi yang dipersulit, bahwa memang masih ada korupsi di pusat dan di daerah. Kita akui kenyataan ini, karena kalau kita sudah mengakui, baru kita bisa memperbaiki ini. Oke, baik. Itu yang disampaikan Pak Sekarang Prabowo. saya mau ke Prof. Lely. Ini kalau mendengar ya, Akmil nanti pembekalan yang akan diberikan kepada para kabinet, ini tidak ada militarisasi, kemudian juga untuk menyatukan visi begitu. Tapi kalau dari Prof. Lely melihat apa sebetulnya yang diharapkan oleh Prabowo Subianto dengan memberikan pembekalan kepada menteri di Akademi Militer di Magelang nanti? Ya. Pertama saya setuju nih soal bahwa tidak ada militerisasi. Sebab
jangan karena asumsinya seolah-olah karena Pak Prabowo berasal dari militer. Karena kita kan udah punya 3 presiden yang berasal dari militer. Ada Pak Soeharto, ada Pak SBY, dan sekarang Pak Prabowo. Artinya kalau saya lihat ya, dari kemarin juga saya udah menulis di media nasional, salah satunya adalah Pak Prabowo seperti ingin menciptakan model atau pola komunikasi sendiri di bawah kepemimpinannya yang berbeda dari yang sebelumnya. Kalau soal audisi sudah terpolakan sejak Pak Jokowi, tapi pembekalan dan sekali lagi yang akan dilakukan di Magelang ini adalah bagian dari pola komunikasi politik yang ingin dipolakan oleh Pak Prabowo di bawah kepemimpinannya. Kita misalnya berkaca pada siapa saja yang ikut di Lemhanas. Di Lemhanas itu kan ada beberapa pendidikan ya, ada yang 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan seterusnya. Mereka juga digodok dulu nih di Lido itu positioningnya. Artinya setelah 6 bulan setelah itu atau 2 bulan setelah itu kan ternyata dari mereka itu ada juga yang nggak lolos, nggak berhasil, nggak lulus maksudnya seperti itu. Boleh jadi di bawah upaya untuk membawa mereka ke Akmil itu ada model-model pola komunikasi politik kepemimpinan yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo dengan memadukan semua gaya komunikasi politik kepemimpinan. Kan ada model controlling, misalnya struktural, dinamis, laser fire dan seterusnya. Ini semua teori bisa membicarakan soal itu. Tapi yang ingin diperlihatkan adalah ini menyatukan pikiran, perasaan, dan tindakan dalam satu hal di bawah komandonya Pak Prabowo sebagai presiden. Nah, ini dulu yang kita catat ya. Komando ini bukan berarti militer, tapi tempatnya di tempat pendidikan militer. Makanya tadi kita guyon-guyon di ruangan. Ini bagi mereka-mereka yang udah biasa ikut itu kayak AHY dan seterusnya, beberapa komponen jadi nostalgia ya? itu jadi nostalgia. 3 hari itu belum apa-apa. Tapi bagi mereka yang tidak terbiasa, tadi ada baris berbaris dan seterusnya, itu sebenarnya model-model gaya disiplin yang ingin dibangun dalam hal menyatukan langkah dulu. Jadi di situ ada simbol-simbol kedisiplinan, keteraturan, bagaimana mereka harus mental bangun pagi, mental kan digojlok, tidak boleh menyerah. Karena tadi banyak problem yang disampaikan oleh Riko tadi kan, yang sudah dikemukakan oleh Pak Prabowo di pidato pertamanya di hadapan MPR dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia lewat siaran yang ditayangkan. Prof. Lely, menarik tadi dikatakan satu komando. Apakah di kabinet saat ini yang dengan cukup banyak ratusan, kemudian backgroundnya ada yang dari partai politik, ada yang dari relawan, ada yang dari profesional, begitu ya? Akademisi. Apakah memang satu komando ini efektif diterapkan? Karena kita melihat di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya kan pasti yang dari partai politik tidak hanya mementingkan perintah dari presiden, tapi juga ada urusan kepentingan politik dari partai politik itu gitu ya. Apakah ini efektif? Tahan dulu. Kita akan sambung lagi, saya berbeda tetap bersama kami di Kabar Indonesia Pagi.